Nenek dan ikan gabus. Di pinggir sebuah hutan, tinggallah seorang nenek tua bernama Nenek Sabar. Ia hidup sebatang kara karena suami dan anaknya meninggal karena sakit. Setiap hari, ia mencari daun-daunan untuk dijual ke pasar dan ditukar dengan makanan. Nenek Sabar bertetangga dengan Pak Engki, orang paling kaya di desanya, tapi juga paling kikir. Ia tak pernah mau membantu tetangganya yang kebanyakan orang miskin dan susah. Suatu siang di musim kemarau, Nenek Sabar masuk ke dalam hutan. Seperti biasa, ia mencari dedaunan untuk dijual. Sampailah ia di sebuah kolam yang sudah kering. Di dalam kolam tersebut terdapat banyak sekali ikan. Nenek Sabar merasa senang karena hari itu ia akan makan dengan lauk ikan. Syukurlah, Tuhan memberiku lebih banyak rezeki hari ini. Tapi ternyata sebuah kejadian aneh. Ikan-ikan itu ternyata bisa berbicara. Oh Tuhan, tolong turunkan hujannya. Butuh air. Ikan-ikan tersebut ternyata sedang berdoa pada Tuhan untuk segera diturunkan hujan. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar dan kemudian turunlah hujan. Nenek Sabar merenung, ia tidak jadi mengambil ikan-ikan tersebut. Sesampainya di rumah, Nenek Sabar kembali memikirkan hal aneh yang telah ia alami. Mungkin aku harus lebih banyak berdoa pada Tuhan agar aku mendapat rezeki yang banyak. Sejak saat itu, setiap malam, Nenek Sabar selalu berdoa kepada Tuhan, meminta untuk diberikan rezeki yang banyak. Lama-kelamaan, Pak Engki sang tetangga merasa terganggu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nenek Sabar. Ia bosan mendengarkan doa dari Nenek Sabar yang dirasanya terlalu berisik. Berisik sekali nenek ini. Dia membuatku tidak bisa tidur. Aku harus memberinya pelajaran. Pak Engki lalu memasukkan batu dan kerikil ke dalam karung. Ia kemudian naik ke atas rumah Nenek Sabar dan menjatuhkan karung itu tepat di tempat Nenek Sabar berdoa. Ini, terimalah rezeki yang selalu kamu minta. Nenek Sabar merasa kaget. Kemudian ia membuka karung itu dan ternyata isinya emas dan permata. Sejak saat itu, Nenek Sabar menjadi orang yang kaya raya. Tetapi meskipun kaya, ia tidak sombong. Ia selalu membantu tetangganya yang kesusahan. Semua orang yang minta tolong kepadanya tak pernah pulang dengan tangan hampa. Pak Engki merasa tersaingi. Dalam hatinya terbit perasaan iri dan dengki. Kemudian ia meniru apa yang telah dilakukan oleh Nenek Sabar untuk memperoleh kekayaan. Ia meminta pembantunya untuk memasukkan kerikil dan batu ke dalam karung. Ia juga berdoa persis seperti apa yang dilakukan oleh Nenek Sabar. Pada saat berdoa itulah pembantunya menjatuhkan karung yang berisi batu tepat di atas dirinya sedang berdoa. Karung tersebut jatuh tepat di badan Pak Engki dan ia pun pingsan seketika. Setelah siuman, ia merasa badannya sangat sakit. Dengan penuh penasaran, Pak Engki membuka karung tersebut. Ia membayangkan akan menjadi kaya. Betapa kagetnya Pak Engki saat melihat isi karung tidak berubah. Isinya tetap batu dan kerikil. Ia kaget dan pingsan untuk kedua kalinya. Setelah itu, Pak Engki perlahan-lahan jatuh miskin. Kekayaannya habis untuk berobat, namun sakitnya tak kunjung sembuh juga. Ia tak bisa bekerja lagi dan merasa menyesal sampai akhir hayatnya.